Bagaimana mungkin seorang Ani glamor bisa jatuh cinta pada polisi biasa yang miskin? Pertemuan mereka pertama kali terjadi di saat Lee Peru salah masuk toilet. Malam itu wanita ini sangat mabuk karena stres menjadi wanita simpanan bos di tempatnya bekerja. Pria itu sudah beristri dan Peru merasa diperlakukan seperti pemain cadangan. Lee Peru yang mabuk berat muntah di tubuh seorang polisi. Namun alih-alih marah, pria ini malah membantu dan peduli dengan kondisi Lee Peru yang menyedihkan. Usai pamit duluan pada teman-temannya karena bajunya yang sudah terkena muntahan, Fang Zedong kembali berjumpa dengan Lee Peru. Dengan so akrab, wanita ini pun langsung melompat ke punggung Zedong. Terlalu mabuk, Lee Peru bahkan tidak bisa berjalan, dia setengah sadar. Hingga akhirnya Zedong pun menggendong wanita ini dan mengantarkannya pulang. Di sepanjang perjalanan, wanita ini menyerah jauh tak jelas. Hingga akhirnya mereka pun sampai di apartemen Peru. Alih-alih tergoda dengan ajakan si wanita yang menyuruhnya untuk menginap, Zedong hanya membantu wanita ini ke tempat tidurnya dan menyelimutinya. Meninggalkan secari kertas yang bertuliskan, "Alkohol itu buruk, aku pakai uangmu $27 untuk taksimu." Lalu dia pun meninggalkan sang wanita. Fang Zedong adalah seorang polisi jujur yang sederhana. Karena dia orang yang jujur, dia bahkan harus menjual dimsum sebagai tambahan untuk dirinya. Karakter yang jauh berbeda dengan Lee Peru yang cantik dan tak bisa hidup susah. Namun sepertinya takdir terus mempertemukan mereka secara kebetulan. Di jalan saat Zedong sedang bertugas, wanita ini membuat kemacetan dan memarkirkan mobilnya sembarangan. Lalu di supermarket saat sedang berbelanja, mereka kembali bertemu. Gadis ini sering merengek dan memaksa Fang Zedong untuk membantunya dengan alasan, "Sebab kau adalah polisi dan pekerjaanmu adalah membantu masyarakat." Jadilah pria ini datang ke apartemen Lee Peru untuk membantunya membuat dimsum. Gadis ini begitu centil, dia langsung memeluk Zedong hanya karena dibawakan dimsum yang sudah jadi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang. Lee Peru lalu menyuruh Zedong memakai handuk kecil di lehernya agar kekasihnya mengira Zedong adalah tukang servis. Sungguh kejam apa yang dilakukan oleh Lee Peru. Dia memperlakukan Fang Zedong sesuka hatinya. Sedikit-sedikit dia menelpon dan memanggil nama Fang Zedong seperti pria ini adalah bawahannya. Kapanpun Lee Peru merasa sedih dan susah, Zedong selalu saja mau disuruh untuk datang. Saat dia galau karena kekasihnya lebih memilih bersama istrinya, wanita ini kembali mabuk. Wanita ini menangis di dada Fang Zedong membuat Zedong menjadi iba. Saat wanita ini tertidur, Zedong tak tega untuk membangunkannya. Paginya, pria ini membuatkan sarapan untuk Lee Peru. Sungguh pria ini baik hati. Makin lama mereka makin akrab, namun tak tahu apa statusnya, entah pacar kah atau hanya teman biasa. Wanita ini ingin mampir ke rumah Zedong dan di sini dia berkenalan dengan adik Zedong yang tunarungu. Dan di sini Fang Zedong menyanyikan sesuatu untuk menghibur Lee Peru yang hatinya sedih. Mereka kini sangatlah dekat. Sedikit-sedikit wanita ini menelpon dan memanggil namanya. Fang Zedong pun langsung datang. Kelakuan Lee Peru yang cantik ini membuat Zedong seringkali salah tingkah. Tapi Zedong tidak bisa membohongi dirinya jika dia sudah mulai jatuh cinta pada sang wanita. Jika tidak, mengapa dia selalu ada saat dibutuhkan? Fang Zedong perlahan mulai menyadari bahwa Lee Peru mungkin hanya mempermainkannya saja. Ia tahu Lee Peru selama ini hanya tertarik pada seorang pria kaya seperti bosnya yang ternyata sudah memiliki wanita simpanan baru. Luka di hati Lee Peru semakin dalam saat dia melampiaskan amarahnya dengan melabrak temannya yang hendak liburan bersama kekasihnya. Ternyata pria itu sudah punya simpanan baru, sebuah pelampiasan dari rasa kecewa dan ketidakberdayaan. Akankah Lee Peru sadar bahwa dia tak pantas dijadikan orang kedua dan ada orang yang lebih mencintainya dengan tulus? Kita lanjut lagi di next part. Seorang Ani melabrak Ani. Lee Peru tidak terima saat mengetahui kekasih gelapnya kini sudah memiliki wanita simpanan baru. Amarahnya memuncak. Selama ini dia sudah berusaha bersabar berbagi cinta dengan sang istri sah pria itu. Tapi kali ini pengkhianatan ini tidak bisa dia terima. Di sisi lain, Fang Zedong selalu setia menemani Lee Peru. Entah terbuat dari apa hati pria itu, dia begitu sabar mendampingi Lee Peru dalam luka dan amarahnya. Padahal diam-diam Fang Zedong menyimpan perasaan yang tak pernah ia ungkapkan pada sang wanita. Karena dia melabrak bos yang juga kekasih gelapnya itu, Lee Peru pun dipecat dari pekerjaannya. Dia pun pindah dari apartemen bintang 5-nya. Kekasihnya mengambil semua fasilitas yang selama ini telah diberikan. Untuk mewujudkan mimpinya punya bisnis sendiri, Lee Peru membutuhkan uang yang tak sedikit, sebanyak $300.000 Hong Kong atau lebih dari 620 juta rupiah.
Fang Zedong menyuruh Li memikirkannya sebab uang itu jumlahnya sangat banyak, membuat Li Peru marah dan berkata, "Aku bisa mencari pinjaman itu sendiri," lalu pergi meninggalkan pria ini. Tapi semua pengajuannya ditolak oleh bank. Dia kembali mabuk-mabukan. Dia begitu iri dengan calon istri adik Fang Zedong yang akan menikah. Dia iri gadis tunarungu saja bisa bahagia, sedangkan dia semua orang meninggalkannya dan dia merasa kesepian, tak ada yang mencintai dirinya. Dia terus menggerutu semua kehidupannya yang menyebalkan, ibunya yang materialistis dan keluarganya yang egois. Ditambah lagi masalah finansial yang tak kunjung usai, hidupnya kini hancur dan tak punya harapan, membuat dia menangis dan mengamuk sempoyongan. Fang Zedong lalu memberikannya pelukan untuk menenangkannya. Untuk membantu orang yang dicintai, Fang Zedong menjual rumahnya. Benar-benar pria ini memberikan semuanya untuk seorang Li Peru. Tapi wanita ini begitu egois dan berbuat sesukanya. Setiap ada masalah, dia selalu mabuk hingga tak sadarkan diri. Dan selalu saja ada Fang Zedong yang menolongnya. Saat wanita ini tak sadar, Fang Zedong meninggalkan amplop berisi uang hasil penjualan rumahnya untuk mewujudkan mimpi wanita ini. Mendapatkan uang dari Fang Zedong, Li Peru memulai bisnisnya. Dia menyewa ruko dan merenovasi. Tapi wanita ini masih kekurangan uang. Dia butuh $20.000 lagi atau sekitar 40 juta lagi. Namun belum apa-apa, ternyata tempat usaha ini disegel pemerintah karena tak sesuai dengan aturan standar bangunan. Li Peru marah dan meminta Fang Zedong mengatasinya. Dia mengamuk dan kesal. Tapi aturan tetaplah aturan, ujar Fang Zedong. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi akhir-akhir ini Fang Zedong mulai bertingkah aneh. Dia terus-menerus memberikan pita hingga jumlahnya sangat banyak pada adik dan calon istri adiknya. Dia juga sering lupa dan terlihat seperti orang pikun. Selain itu, Zedong juga merasa kesulitan mengendalikan tangannya. Karena merasa khawatir, Zedong pun segera pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Fang Zedong akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian karena dia yang sering pikun dan sulit untuk mengendalikan tangan dan kakinya. Karena pernah cedera, Fang Zedong kini menderita demensia vaskular. Lalu bagaimanakah hidup Fang Zedong sekarang tanpa pekerjaannya? Sementara Li Peru juga menghilang entah kemana. Begitu tegakah Li Peru setelah apa yang sudah dikorbankan oleh Fang Zedong? Kita lanjut lagi di next part. Setelah tak lagi menjadi wanita simpanan, wanita ini pun hidupnya kini menjadi miskin. Dia diusir dari apartemen mewahnya, juga dipecat dari pekerjaannya karena skandalnya. Kecewa dengan hidupnya, sang wanita pun memilih untuk menghilang dari pria yang selama ini selalu membantunya. Bahkan pria itu sampai menjual rumahnya demi memberikan modal usaha. Namun sayangnya, usahanya gagal. Kini dia hidup serba kesulitan tanpa uang, tinggal di sebuah gudang, bahkan untuk makan saja dia sangat kesusahan. Saat sedang melamun, dia melihat ada stick note yang ada bekas tulisannya. Lalu dia pun mengarsir kertas itu yang berisikan tulisan Fang Zedong yang berkata, "Mulai sekarang jangan pernah merasa kesepian lagi. Ada aku, Fang Zedong." Membuatnya ingat akan sosok pria yang selalu ada di setiap saat untuknya. Li Peru kemudian mendatangi lagi rumah Fang Zedong, tapi sayangnya pria itu sudah tak ada di sana. Dia sudah pindah. Tak hilang akal, dia pun mendatangi kantor Fang Zedong, tapi ternyata Fang Zedong juga sudah berhenti. Kini Fang Zedong seperti hilang di telan bumi, membuatnya ingin menangis. Tak dilayani dengan baik, Li Peru berkata bahwa dia ingin membuat pengaduan orang hilang. "Fang Zedong telah hilang, temukan dia, aku pacarnya," ujar wanita itu sambil menangis. Saat Li Peru bekerja di perusahaan kecil ini, teman Fang Zedong tiba-tiba mendatanginya dan mengajaknya untuk berbicara. Pria itu berkata, "Fang Zedong sekarang sakit parah, demensia vaskular. Kau tidak akan melihat pria itu seperti dulu lagi." Mendengar itu, Li Peru pun pecah tangisnya. Lalu pria ini pun berkata, "Jika kau datang hanya untuk pergi lagi, lebih baik kau jangan pernah muncul lagi di hadapannya." Tapi Li Peru berjanji akan menemani Fang Zedong. Betapa dulu Zedong sangat baik padanya saat dia berada di masa-masa sulitnya. Alhasil wanita ini pun pergi ke alamat yang diberikan pria tadi. Tempat itu adalah sebuah perkampungan. Zedong tinggal di rumah yang sangat kecil dan sederhana. Dia pun berjumpa dengan Fang Zedong yang sedang berbelanja sayur. Pria ini memang tak lagi seperti dulu yang sigap. Dia lebih banyak lupa akan segala hal. Pertemuan ini membuat keduanya bahagia. Namun Zedong malah mengusir wanita ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengajak Li Peru tinggal bersamanya dengan penyakit yang seperti ini? Zedong berkata penyakitnya ini membuatnya menjadi pelupa dan semakin pikun. Li lalu berkata, "Apa kau lupa uang $300.000 yang kau pinjamkan padaku? Atau kau lupa betapa aku dulu sering sekali menyakitimu?" Sambil menangis, Li menunjukkan tulisan yang ditulis oleh Zedong. Sambung Li sambil terharu, "Aku meninggalkanmu tapi aku merindukanmu. Jadi aku bisa apa?"
Wanita ini pun tak mau lagi pergi dan akan terus bertahan menemani pria yang sudah banyak berkorban untuknya. Dengan sebuah acara sederhana, mereka pun akhirnya mengikat janji untuk sehidup semati. Orang-orang pun bahagia melihat mereka akhirnya bisa menikah. Fang Zedong sangat mencintai Li Peru, tapi apa boleh buat, penyakitnya semakin merepotkan. Zedong lupa akan banyak hal. Dia lupa mematikan air, lupa mematikan kompor dan sebagainya, dan harus memberikan catatan di setiap tempat agar tak lupa. Dia kini bekerja sebagai petugas tiket masuk wahana permainan. Di setiap sore, pria ini menjemput istrinya pulang kerja. Tapi di suatu hari, Li Peru menunggu suaminya lama sekali. Dia tak pulang dan setia menunggu Zedong untuk menjemputnya. Ternyata, Fang Zedong lupa untuk menjemput istrinya. Hingga saat pengumuman pemberhentian selanjutnya, dia baru sadar jika dia sudah terlewat jauh dari tempat kerja sang istri. Dia pun panik dan langsung menggedor-gedor pintu meminta untuk diturunkan, membuat orang-orang menatapnya heran. Sampai di halte, dia pun turun dan langsung berlari menuju kantor istrinya yang sudah terlewat. Zedong pun berlari sekuat tenaga. Hingga saat dia sampai, dia melihat istrinya yang sudah duduk lama menunggunya kedinginan. Li Peru tersenyum dan tak marah. Lalu Li Peru mengabarkan kabar gembira. Kini dia tengah hamil, seorang bayi mungil akan hadir. Kabar yang sungguh membuat Zedong yang malang ini pun bahagia. Tapi bagaimana mungkin Zedong mengurus bayi? Bahkan menekan tombol rice cooker ini saja dia lupa. Hari ini dia merasa kehilangan uang $400. Dia panik padahal uang itu dia sendiri yang simpan di suatu tempat. Semua penyakit itu membuatnya marah pada dirinya sendiri. Dia merasa tak berguna dan frustasi. Bagaimana jika aku membuatmu berada di waktu yang sulit? Tanya pria ini pada istrinya. Sang istri lalu menjawab, tak ada yang membuat dirinya takut selama bersama dengan Fang Zedong. Tapi kata-kata memang mudah diucapkan. Li Peru harus sangat bersabar menghadapi suaminya dan nyaris saja menyerah. Bahkan kejadian memalukan saat Fang Zedong kembali ke kantor polisi dan masih merasa dia adalah seorang polisi, lalu mengomeli anak buahnya dan membuat semua orang menatapnya dengan kasihan, harus ditelan bulat-bulat oleh sang istri. Apakah Li Peru yang dulu hidup penuh keglamoran dan hedonisme ini sanggup hidup dengan suami pikun dan miskin seperti ini? Kita lanjut lagi di next part. Istrinya harus menahan malu saat suaminya membuat kehebohan di kantor lamanya. Fang Zedong tiba-tiba masuk kantor padahal dia sudah mengundurkan diri. Dia menderita demensia vaskular di mana dia menjadi pikun seperti lansia yang ingatannya kembali ke masa lalu. Dia memarahi orang-orang di kantor ini karena terlihat santai. Tak lama kemudian, dengan menahan malu, sang istri yang sedang hamil besar ini datang untuk menjemput suaminya. Istrinya membujuknya dengan sabar untuk mengajaknya pulang dengan alasan Zedong harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum kembali bekerja, yang langsung diiyakan oleh semua teman-teman Fang Zedong. Zedong pun langsung menurut dan pulang. Tampaklah betapa Zedong ingin melindungi istrinya walau dia sendiri menderita penyakit. Tak lama, Li Peru sakit perut dan hendak melahirkan. Sebagai suaminya, Zedong mengangkat tubuh istrinya mencari bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan menaiki mobil pickup ini, Li Peru dibawa untuk melahirkan. Hari-hari baru sebagai orang tua pun dimulai. Zedong meskipun dengan kondisinya yang rentan lupa berusaha sekuat mungkin untuk membantu merawat anak mereka. Ia bahkan menempelkan semua catatan di dinding berisikan instruksi langkah-langkah membuat susu untuk bayi mereka. Peru masih tetap khawatir dan terus mengawasi suaminya, takut suaminya lupa. Namun suatu malam terjadi hal yang menggores perasaan Zedong. Saat bayi mereka menangis, Zedong dengan sigap datang membawa botol susu. Peru bertanya untuk memastikan. Tunggu dulu, berapa sendok susu yang kamu masukkan? 3 sendok, jawab Zedong. Pertanyaan sederhana itu ternyata membuat Zedong tersinggung. Dia merasa tak dipercaya, merasa tak berguna sebagai seorang suami dan ayah. Peru menyadari hal itu dan merasa bersalah. Zedong pun lalu pergi meninggalkan rumah. Dia lalu melihat ada maling yang mau mencuri di rumah warga. Ingatannya masih tertinggal saat dia masih menjadi polisi. Dia lalu mengejar pencuri itu sekuat tenaga dan berteriak, "Berhenti, aku polisi!" Persis seperti kejadian beberapa tahun yang lalu. Melewati lorong-lorong sempit, Zedong tak akan melepaskan si pencuri begitu saja. Namun, saat dia kehilangan jejak, dia seperti kembali ke masa lalu. Lalu tiba-tiba, Zedong dipukul dengan batu dan kepalanya bocor, seperti kejadian saat dia tertabrak mobil saat mau menangkap penjahat. Fang Zedong tergeletak dengan darah yang terus mengalir. Adiknya menemukan Zedong yang sudah tak sadarkan diri dan mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi Fang Zedong mengalami koma karena cedera otak serius. Li Peru setia selalu menjaganya dan memanggil-manggil nama suaminya agar tersadar. Li Peru memberitahu Zedong bagaimana dia hidup jika tanpa Zedong. Dan sang bayi mereka pun harus tahu bahwa ayahnya sangatlah luar biasa. Tapi itu tak juga membuat Zedong terbangun dari komanya. Li Peru bahkan tidak tidur selama 3 hari dan selalu terjaga menunggu suaminya sadar. Hingga kondisi tubuhnya sendiri pun menjadi jatuh sakit.
Bertepatan dengan denyut jantung Zedong yang menghilang dan layar pun menunjukkan garis lurus, sang istri pun pingsan. Sementara bayi mereka menangis seolah mengerti apa yang terjadi pada orang tuanya. Fang Zedong merasa dia sedang berjalan menuju ke sebuah pintu dengan cahaya yang terang. Lalu dia teringat akan semua kenangannya saat pertama kali bertemu dengan Li Peru dan suara khas Li Peru yang sering memanggilnya Fang Zedong, Fang Zedong. Suara itu terus saja terdengar. Sampai saat mereka pun mulai merasakan kebahagiaan dalam semua keterbatasan hingga hadirnya Fang Ming, bayi kecil mereka. Namun Li Peru yang pingsan akhirnya sadar dan seperti mimpi saat dia melihat Fang Zedong suaminya ada di hadapannya. Fang Zedong kembali. Ia kembali dan akan terus menjaga Li Peru sepenuh hati. Wanita ini pun menangis sejadi-jadinya, tak percaya bahwa ada keajaiban di tengah keputusasaan. Bagi Li Peru, kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih.